Halo, kita jumpa lagi di tema ketiga sesi 2. Kali ini, kita akan membahas konflik peran. Anda, saya, atau siapapun bisa diletakkan dengan berbagai peran sekaligus. Anda bisa berperan sebagai individu, sebagai karyawan, sebagai teman, sebagai anggota keluarga, dan sebagainya. Setiap individu perlu memenuhi tuntutan perannya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan diri agar merasa sejahtera secara fisik dan psikologis. Terkadang, kita dihadapkan pada situasi di mana tuntutan di satu peran membuat kita kewalahan untuk memenuhi tuntutan di peran lainnya. Dalam situasi tersebut, kita mengalami konflik peran yang merupakan situasi di mana individu berhadapan dengan kesulitan dalam memenuhi tuntutan suatu peran karena ia juga harus memenuhi tuntutan peran yang lain. Salah satu bentuk konflik peran yang sudah banyak dibahas secara umum adalah work-family conflict, di mana peran kita sebagai karyawan berhadapan dengan peran kita di dalam keluarga. Work-family conflict atau WFC ini dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kategori. Time-based conflict terjadi ketika waktu yang dihabiskan untuk satu peran membuat seseorang kesulitan menjalankan peran lainnya. Misalnya, seorang ayah yang kewalahan karena harus mengerjakan tugas kantor dengan deadline mendadak, sementara ia juga harus menemani anaknya belajar untuk ujian di sekolah. Strain-based conflict terjadi ketika ketegangan di satu peran membuat individu kesulitan menjalankan peran lainnya secara optimal. Misalnya, karena terlalu sering lembur di kantor, ibu menjadi lebih mudah tersinggung ketika diajak berdiskusi tentang urusan rumah tangga. Atau bisa juga seorang ayah yang tidak optimal melakukan presentasi karena harus begadang menjaga anak balitanya yang sedang sakit. Behavior-based conflict terjadi ketika tuntutan perilaku di satu peran tidak sesuai dengan norma atau tuntutan di peran lainnya. Misalnya, ibu pekerja sebagai tim leader dituntut untuk bersikap tegas dan mengarahkan setiap anggota tim agar dapat mencapai target yang diharapkan. Ketika menampilkan perilaku tersebut di rumah untuk berhadapan dengan anak remajanya, ia menjadi sering berkonflik dengan anaknya. Konflik antar peran sangat mungkin terjadi 2 arah. Ada beberapa dampak buruk dari konflik peran yang tidak dikelola dengan baik. Dampak bagi pekerjaan adalah menurunnya performa kerja, ketidakpuasan dan stres kerja, potensi burnout, menaikkan level turnover. Sedangkan, dampak bagi diri sendiri dan hubungan interpersonal antara lain, rentan terhadap depresi dan kecemasan, serta kepuasan pernikahan yang rendah. Ketika menyadari adanya konflik peran, tuntutan peran mana yang lebih Anda prioritaskan? Apa pertimbangan Anda dalam memilih prioritas? Kita bisa saja menjadi sangat kebingungan ketika menghadapi situasi konflik peran seperti ini. Ketika terjadi konflik peran, orang biasanya akan melakukan salah satu dari 3 hal ini. Memenuhi tuntutan salah satu peran saja. Konsekuensinya adalah ada peran lain yang dikalahkan, sehingga juga berdampak negatif bagi si individu maupun kerja atau keluarga. Berkompromi dengan cara memenuhi tuntutan semua peran secara sebagian. Konsekuensinya adalah si individu yang mengalami konflik, kesehatan mentalnya bisa saja terganggu karena dia berusaha memenuhi setiap perannya, atau bahkan akhirnya kedua peran itu tidak mempunyai kinerja yang baik karena hanya memenuhi keduanya sebagian saja. Menghindar dari pemenuhan tuntutan peran-peran tersebut. Jika kita tidak berhasil mengelola konflik peran, dampaknya bisa mengganggu kehidupan kita. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa persoalan keluarga yang mengintervensi urusan pekerjaan atau kantor lebih banyak ditemukan pada pekerja perempuan. Sementara itu,
persoalan pekerjaan yang mengintervensi kehidupan keluarga lebih banyak ditemukan pada pekerja laki-laki. Temuan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pada umumnya, laki-laki dan perempuan menaruh perhatian secara berbeda pada aspek-aspek kehidupannya. Kenapa ya? Budaya atau kultur memainkan peranan penting. Melalui budaya, individu belajar mengemban peran tertentu serta melihat perilaku mana yang penting untuk ditampilkan sesuai dengan perannya. Hal ini disebut juga dengan adanya sosialisasi peran gender, yaitu proses yang dilalui individu untuk belajar mengenai berbagai perilaku yang dituntut oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan mengambil peran gender maskulin, dan perempuan mengambil peran feminin. Adanya budaya di masyarakat yang menyematkan peran gender maskulin dan feminin, pada akhirnya juga turut mempengaruhi berbagai praktik yang ada di masyarakat, termasuk di perusahaan. Coba renungan sejenak, apakah organisasi Anda mendorong anggotanya untuk mengutamakan kerja di atas area lain dalam kehidupan seseorang? Atau apakah organisasi Anda menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan anggota-anggotanya? Kultur di masyarakat secara umum bisa menentukan bagaimana seseorang bertindak saat mengalami konflik peran. Kultur yang kental dengan masculinity contest membuka peluang lebih besar bagi individu untuk mengalami konflik peran. Berikut ini beberapa tips untuk mengelola konflik peran yang terjadi pada diri kita. Sadari batasan peran Anda. Kenali siapa saja orang-orang yang berinteraksi bersama Anda di peran tertentu. Bangunlah kerjasama dengan mereka untuk mencapai tujuan. Seimbang tidak berarti meluangkan waktu yang sama persis. Namun, perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Misal, Anda bisa meluangkan waktu mengobrol dengan teman selama 60 menit setelah padat bekerja selama 1 minggu. Penting untuk mengingat adanya berbagai aspek dalam kehidupan kita. Setiap aspek memberikan peranan yang berbeda bagi kita. Konflik peran tidak bisa sepenuhnya dihindari, namun bisa dikelola. Sebaiknya, kita menyeimbangkan antara aspek pekerjaan, kehidupan sosial dan keluarga, serta hubungan dengan diri kita sendiri. Semakin sering kita mengalami konflik peran, makin besar pula kemungkinan kita mengalami permasalahan kesehatan mental, mulai dari stres, kecemasan, mood yang depresif, dan sebagainya. Sehingga berdampak ke berbagai area di kehidupan kita. Perlu kita ingat, dalam konteks pekerjaan, konflik peran juga dapat mempengaruhi performa dan stres kerja. Baik laki-laki dan perempuan, sebaiknya punya kesempatan yang sama untuk memperhatikan aspek-aspek dalam kehidupannya. Nah, salah satu cara untuk mengelola konflik peran adalah membangun hubungan sosial yang bermakna. Yuk, kenali lebih jauh tentang hal ini dengan menonton video yang disarankan pada sesi ini.